Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelumnya selamat ya buat kalian sudah terpilih untuk mengikuti konseling kelompok hari ini. Beri tepuk tangan buat kalian. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya dulu. Iya, silakan. Oke. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai konseling kelompok ini kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya ini kalian sudah pada kenal apa belum nih? Belum. Oke, baik, kita perkenalan dulu ya. Mungkin dari saya dulu, nanti sebutkan nama lengkapnya, lalu nama panggilannya, sama hobinya kalian masing-masing. Hobinya lebih dari satu boleh, sebutkan semuanya juga boleh. Biar teman-teman yang lain juga tahu. Oke. Dari saya dulu ya, mungkin ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febrianisia. Biasanya dipanggil Sanda. Jadi hobi saya itu saya suka memasak, bernyanyi, sama nonton film. Oke, baik, dari mbaknya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Nazira Dina Khairila, biasanya dipanggil Nazira. Di sini saya punya hobi membaca sama itu tuh mendengarkan musik. Oke, selanjutnya Nama lengkap saya Iza Muslimah, dipanggil Iza, hobi saya menulis. Udah. Kalau saya Oswald Sulaiman Musele, nama panggilnya Wawan. Untuk hobinya mendengarkan musik, bernyanyi, sama itu sih suka nonton konser gitu. Oke, baik. Mbaknya lalu. Kalau saya Arindia Mei Sayuda Putri, bisa dipanggil Arin, dan hobi saya banyak Ya, apa jadi banyak. mendengarkan musik, terus main alat musik juga, terus sepedaan gitu, Lalu. terus nonton film juga, masak juga suka. Oke, baik. Kenapa nih kok pada lemes-lemes banget? Kenapa? Enggak lemes, semangat. Oh, semangat. Oh iya. Ngantuk. Oh, ngantuk. Ini ada yang ngantuk, ada yang semangat. Kita Dikasih yang figur. Oh iya. Iya. Yang ngantuk biar lebih semangat. Yang semangat lebih semangat lagi. Oke. Kita senam. Mau senam teman? Kalau kita bermain sebentar. Apa main apa Bu? Mungkin saya ada permainan, tapi kayak sambung kata gitu. Misalnya nih, saya bilang aku. Nah, belakang katanya itu Punya. Nah, betul kayak gitu. Lanjut gitu. Sampai kalian kehabisan kata. Gitu ya. Kalau udah bisa bertanya, Bu. Kalau udah kehabisan kata gimana, Bu? Cukup Bu. Oh, dihukum. Dihukum. Ya. Nah, teman-teman yang mau hukum nih, apa Mbak Arin contohnya hukumnya? Beliin kacang. Oh, nggak boleh Mbak. Berlebihan itu, Bu. Iya, berlebihan. Apa itu caranya? Jongkok. Ya, Sampai selama jangan masih dong. Nanti nggak nyaman, kasihan. Apa ya? Coba 20 detik. Aku mau ingin es breaking aja, Bu, gimana? Mungkin ice breaking. Iya. Coba Oh, jangan. Ayo gimana ini? Kesempatan ini kelamaan Mbak. Iya. Ziza, Mbak Iza. Coba 20 detik. 10 aja loh Mbak. Ya 10 aja wes ya. Iya, Gimana? 10 detik. 10 detik. Apa 10 menit? 15. Belum. Banyaknya. 15 detik. Kalau nggak kita jangan nyanyi Ya, Oh, iya. lagu anak-anak atau apa gitu Iya, ya. boleh. Tapi ini katanya harus ada di dalam KBBI ya teman-teman. Nggak boleh singkatan, nggak boleh Bahasa Inggris. bahasa Inggris juga. Oke. Paham nggak kalian? Paham. Oke, baik. Mungkin dari saya dulu ya. Iya. Pintu. Tuhan. Hantu. Tumpah. Apa? Tumpah. 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 Iya. Tumpah Iya, paham. paham. Hampa.
paham lagi gak boleh. Nggak boleh. Kita hitung ya. Panci. Panci. Cinta. Cinta. Tanpa Tanpa. Pagi. Gila. Laju. Julid. Julid. Lid. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ayo Mbak Iza. Ya nyanyi. Mbak Iza. Ya terserah Mbak Iza, mau lagu anak-anak boleh. Lagu kesukaannya Mbak Iza boleh. ya udah kurang anak Ya aja. boleh. Nih, Ya. kamu ada 5. Kamu ada 5. Untuk bersamaku dalam umur hidup. Berpusat di jodoh. Sangat kacau. Dalamku kita empat. Kemudian anak-anak. Yeay, benar Mbak Iza. Gimana nih sudah semangat? Lagi boleh gak? Lagi. Ya, ya, Ini lanjut. nanti makin lama. Ya langsung aja. Ya, oke baik. Jadi di sini kalian datang ke sini kan tujuannya untuk konseling kelompok ya. Kalian kan di sini untuk datang ke sini untuk konseling kelompok dan mewujudkan keinginan kalian untuk membahas permasalahan-permasalahan kalian. Lalu apakah di sini kalian masih bersedia untuk mengikuti konseling kelompok kali ini? Dari Mbak Nazira dulu. Iya Bu, bersedia. Bersedia. Mbak Iza, Ya Bu, saya bersedia. kalau Mas Oman, Saya bersedia. Mbak Arin. Saya juga keluar boleh ya? Oh jangan. Kenapa? Oh bersedia. Iya. Baik. Lalu nih harapan kalian untuk mengikuti konseling kelompok kali ini itu apa sih? Dari Mas Wawan dulu. Kalau tujuan saya dengan mengikuti proses konseling di sini ya, saya ingin permasalahan saya bisa diselesaikan dalam proses konseling ini. Oke baik. Lalu Mbak Arin. Tentunya ya saya ingin permasalahannya selesai juga. Kalau Mbak Nazira. Ya sama sih Bu, kayak teman-teman lebih pengen masalahnya cepat selesai gitu loh Bu, biar bisa jadi pribadi yang lebih baik. Kalau Mbak Iza. Saya sama Bu kayak teman-teman ingin menyelesaikan masalah saya. Oke baik. Jadi kita di sini mungkin mempunyai harapan yang hampir sama ya. Kita menyelesaikan permasalahannya teman-teman yang lain gitu. Jadi di konseling kelompok kali ini tuh ada 2 tipe teman-teman. Yang pertama itu ada tipe terbuka dan tertutup. Apakah kalian sudah tahu sebelumnya? Bu. Jadi tipe terbuka ini tuh dari awal sampai akhir itu anggotanya itu bisa bergantian. Misalnya kalau permasalahan Mbak Ain sudah selesai, mungkin ada lagi yang mau gabung, itu bisa. Di yang tertutup itu anggotanya dari awal sampai akhir tidak berkurang dan tidak bertambah. Jika ada yang permasalahan sudah selesai, tidak boleh keluar dan tidak boleh menambah anggota baru lagi gitu. Apakah kalian sudah paham? Paham. Oke baik. Jadi di sini kita akan menyepakati beberapa. Yang pertama itu pertemuan. Kita menyepakati pertemuannya itu di sini di konseling kelompok ini ada seminggu 1 kali dan seminggu 2 kali. Apakah kalian memilih 1 kali atau 2 kali? Dari Mbak Arin. Kalau saya sih memilih 1 kali seminggu aja. Soalnya kita kan saya kan Senin sampai Jumat itu kuliahnya full. Jadi kalau hari mungkin bisa 1 kali aja di sini. Oke, baik. Jadi Mbak Arin memilih seminggu 1 kali. Lalu Mas Wawan. Kalau saya sama sih, 1 kali aja harus dulu. Alasannya? Alasannya ya karena saya
kebanyakan kesibukan juga sama tugas-tugas kuliah gitu. Jadi ya kurang lebih gitu. Satu kali aja. Baik, jadi Mas Wawan juga sama dengan Mbak Arin ya, 1 minggu 1 kali. Lalu Mbak Iza? Kalau saya sih sama ya kayak Mbak Ari sama Mas Wawan, seminggu 1 kali aja Bu. Karena kan kalau 2 kali sayanya yang ada kegiatan, terus aku teman-teman lain juga takutnya ada kegiatan gitu. Oke baik, Mbak Iza juga setuju sama teman-teman yang lain 1 minggu 1 kali. Iya Bu. Kalau Mbak Nazira? Setuju juga bersama Mbak Ari, sama Mas Wawan, sama Mbak Iza. Soalnya 1 minggu sekali aja, soalnya perkuliahan itu lagi padat-padatnya gitu loh Bu. Jadi lebih baiknya ya seminggu sekali aja. Oke baik, jadi kita sepakat ya 1 minggu 1 kali. Lalu untuk harinya nih, kalian setuju di hari apa? Dari Mas Wawan dulu. Kalau saya kayaknya di hari Senin sih. Senin. Alasannya kenapa? Alasannya karena kebetulan jadwal kuliah saya di hari Senin mulai pagi ya, gitu. Karena cuma 1 mata kuliah aja gitu. Dan mata kuliahnya nggak lama juga sih. Oke baik, jadi Mas Wawan setujunya di hari Senin Di hari ya. Senin. Lalu Mbak Nazira, Kalau saya sih setujunya di hari Senin juga Bu. alasannya? Soalnya mata kuliahnya kan mulai pagi jam 7, sekitar jam 9 itu paling udah selesai Bu. Oke. Gitu. Baik, jadi Mbak Nazira juga hari Senin ya. Mbak Iza bagaimana? Kalau saya sih sama ya, kami sering juga. Karena kan ada mata kuliah kok, jadi habisnya mata kuliah boleh. Oke, Mbak Iza juga setuju di hari Senin. Iya. Lalu kalau Mbak Arin, Saya juga hari Senin juga Bu. alasannya? Soalnya udah ada mata kuliah di pagi hari, jadi pas siang udah free. Oke baik, jadi kita setuju di hari Senin ya semuanya. Iya. Dan di hari Senin ini maunya di jam berapa nih teman-teman? Dari Mbak Iza dulu. Kalau saya di hari Senin jam kan mata kuliahnya kan jam 7 ya Bu ya, jam 7 sampai jam 9. Kemungkinan jam 10 boleh deh Bu untuk konsumsi kelompok boleh. Oke, jadi Senin jam 10 ya. Iya Bu. Lalu Mas Wawan? Saya sama juga sih, jam 10 aja. Nggak apa-apa. Oke baik, jadi Mas Wawan juga setuju dengan Mbak Iza ya, Senin jam 10 ya. Lalu Mbak Arin? Kalau saya sih jam 11 aja. Kenapa kok jam 11? Ya biar ada istirahatnya. Oke baik, terus lalu Mbak Nazira? Saya sama kayak Mbak Arin deh Bu. Jam 11? Iya jam 11. Oke baik, di sini ada kesepakatannya cuma 1 nih teman-teman, biar bisa ngumpulnya bareng-bareng. Di sini ada 2, ada yang jam 10 dan ada yang jam 11. Nah kalau buat Mbak Iza sama Mas Wawan tadi kan jam 10. Jika jam 11 kenapa Mbak? Takutnya Bu kalau di jam 11 itu kan morongnya agak banyak. Terus juga nanti takutnya Bu ada yang ketiduran, ada yang apa, dan bosan gitu. Jadi saran saya jam 10 aja. Jadi habis mata kuliah, terus kan ada waktu istirahatnya Bu. Jadi ya itu beristirahat, habis itu jam 10-nya baru sesi konseling kelompok. Oke baik, nah kalau Mas Wawan gimana tanggapannya? Kalau saya kalau di jam 11 ya nggak apa-apa juga sih. Saya terserah teman-temannya aja sih. Kebetulan kan lagi kalau maupun di jam 10, 11, 12 dan seterusnya ya saya nggak ada kegiatan. Oke baik, jadi Mas Wawan jam 10 sampai ke atas mungkin Mas Wawan free ya. Iya. Nah kalau Mbak Arin sama Mbak Nazira tadi kan jam 11 ya katanya. Nah kalau jam 10 gimana? Dari Mbak Nazira dulu. Kalau jam 10 sebenarnya juga nggak apa-apa sih Bu. Cuma kan takutnya nanti kalau apa ya, kan kuliahnya tuh pagi banget. Kadang saya tuh nggak sempat buat sarapan gitu loh Bu. Maksudnya jam 11 itu biar saya makan dulu gitu. Tapi kalau misal jam 10 juga nggak apa-apa sih Bu. Kan ada waktu jangka yang agak panjang lah. Oke baik, jadi jam 10 juga nggak apa-apa ya. Iya. Dari Mbak Arin gimana? Dari saya sih bisa
jam 10 atau enggak jam 11 kayak mungkin dari Mbak Isa tadi kan mintanya jam 10. Sebenarnya saya juga bisa sih Bu, tapi kalau jam 11 ya mungkin dari Mbak Isa tadi katanya kelamaan, ada benernya juga. Jadi jam 10 juga nggak apa-apa ya? Soalnya kadang mata kuliahnya itu selesainya nggak tentu, bisa aja jam 8 atau enggak jam 9. Mata kuliahnya selesai paling lama jam berapa kira-kira? Jam 9 Jam 9. Berarti mungkin jam 10 bisa langsung konseling. Oke, baik. Apakah Mbak Iza tadi sama Mas Wawan kan tetap nih di jam 10 tadi katanya. Terus lalu Mbak Nazira sama Mbak Arin ini apakah tidak keberatan untuk di jam 10? Oke, baik. Jadi kita sudah sepakat ya untuk jamnya di jam 10. Lalu kita ada penyepakatan berikutnya yaitu soal tempat nih. Kita maunya tempatnya di mana? Kalian maunya di indoor atau di outdoor? Boleh. Ya, silakan. Saya maunya indoor aja sih. Indoor aja. Soalnya enak, ada AC-nya, dingin. Ya, Pak Arif maunya di Indoor, ya. Nah, lalu kalau Mas Wawan? Kalau saya bebas sih mau di indoor maupun outdoor, itu terserah teman-temannya juga. Oh, Mas Wawan ini melihat teman-teman dulu gitu. Ya. Lalu Mbak Iza? Kalau saya sih kalau bisa dua-duanya Bu, indoor atau outdoor. Kan kalau di indoor aja kan bosan dulu gitu ya sih. Oke, jadi Mbak Iza juga sama kayak Mas Wawan, bisa Iya. indoor, bisa outdoor. Nah, kalau Mbak Nazira? Kalau saya sih di mix gitu aja sih Bu. Oh, di mix. Ya kayak minggu ini di indoor, minggu depan di outdoor gitu. Atau pas di outdoornya ini lihat cuacanya dulu gimana gitu. Oke, ini juga di mix nih, bertiga sama Mbak Iza sama Mas Wawan juga. Nah, kalau Mbak Arin nih, jika outdoor nih gimana nih? Benar katanya Mbak Nazira nanti mungkin bisa lihat cuacanya dulu. Kalau panas sih saya nggak mau ya Bu di outdoor. Iya, panas Kalau soalnya. kalau ada hujan deras gitu ya masa di outdoor gitu. Oke, baik. Jadi menurut saya juga kalau ada mau konseling nih bisa diskusikan di grup dulu maunya di indoor atau di outdoor. Oke, baik. Jadi selanjutnya nih di konseling kelompok kali ini ada aturannya ya teman-teman. Yang pertama itu berpakaian rapi, yang kedua jangan terlambat. Tidak boleh terlambat. Lalu dari teman-teman apakah ada tambahan nih buat aturan konseling kelompok kali ini? Ya, silakan Mbak Kalau Arin. dari saya sih mungkin selama konseling itu nggak boleh main HP ya Bu, harus memperhatikan teman-temannya. Oke, baik. Lalu Lihat ada fokus gitu. Oke, baik. Lalu ada tambahan yang lain juga dari teman-teman yang lain? Berarti tiga apa aja Bu? Yang- Ini nggak boleh main HP. Lalu berpakaian rapi sama tidak Nggak boleh boleh terlambat. terlambat. Mana ada tambahan lain atau enggak? Kalau saya sih cukup Iya bisa aja deh Bu. Lagi Bu, Iya, mungkin iya, silakan. kalau mau bicara biar nggak motong pembicaraan teman-teman bisa angkat dulu. Oke. Iya Bu, itu udah setuju. Ya, apakah Iya, ada iya. tambahan lain? Tidak ada. Oke, baik. Oh, ada. Jangan. Oke, baik. Jadi di sini ada 4 aturan ya, teman-teman. Yang pertama tadi berpakaian rapi, lalu tidak boleh datang terlambat, tidak boleh main HP saat proses konseling, dan tidak menyela pembicaraan yang lainnya gitu. Angkat tangan dulu. Oke, baik. Dari 4 aturan ini pastinya ada sanksinya jika kalian melanggar. Saya tanyakan kepada kalian nih sanksinya. Adakah yang mau mengajukan sanksi? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Iza. kalau datangnya terlambat mungkin ditunda, dendanya pakai uang. Denda nominal 50.000 Bu. Oke, baik. Apakah ada lagi? Izin bilang ya Mbak Isa, mungkin kalau denda itu apa ya, takutnya memberatkan teman-teman gitu, dan nominalnya juga menurut saya terlalu banyak juga. Jadi menurut saya kalau denda itu nggak perlu ya Bu. Mungkin kan kalau terlambat mungkin dia
pemimpin SBY. Nah, tanggapannya dari sarannya Mbak Arin tadi gimana Mbak Iza? Kalau menurut saya sih ya boleh-boleh aja, cuma nanti kalau misalnya dianya keseringan dalam bagiku bagaimana Mbak Arin, karena kan ibuannya kan mudah gitu, kayak membersihkan tempat kan hal yang paling mudah, yang paling ringan gitu, biar dia kapok gitu Mbak Arin. Ya mungkin kalau keseringan sih bisa dibicarakan dengan konselornya gitu. Kenapa kok sering terlambat? Oh gitu, tapi tidak ada sanksi ya, tidak ada denda ya. Nggak perlu sih kalau gitu. Mungkin bisa dibicarakan dulu. Iya Bu, apa nyari jalan tengahnya ya, biar dia nggak terus kayak gitu. Mungkin ada maksimalnya berapa kali gitu loh dia ngelakuin apa tadi Terlambat. ya, kayak melanggar peraturannya. Terus nanti kalau udah sampai 2 kali dia tetap telat terus dihukum, baru nanti didenda gitu aja. Baik, gimana nih teman-teman tentang pendapatnya Mbak Setuju. Nazira? Izin bertanya, Iya. untuk dendanya ini berapa? Nah, Kalau ini kalian dendanya bisa sepakat ya? disepakati lagi aja maunya berapa biar nggak berat banget gitu tadi katanya Mbak Arin. Oke. Oke, baik. Jadi kita menyepakati aturannya tadi itu kita dapat berapa gitu ya. Misal sudah 2 kali tidak mentaati peraturan, kita denda seperti sarannya Mbak Iza tadi mungkin. Nah, dendanya ini gimana? Sepakati kalian aja dulu gimana? Kalau 50.000 bagaimana? Kau mau naik lagi 100 atau aja Bu. Kebanyakan sampai 200. Mbak Arin ini. Dari Mas Walan gimana Mas Walan? Kalau saya setuju dari 50 sih. 50. Mbak Arin 50. 50 apa 100? 50 Bu. 50. Iya. Izin tanya Bu, kalau misal ada yang didendani 50 itu buat apa itu 50? Nah, itu kesepakatannya kalian kembali gimana enaknya ini. Kalau semisal nih ada yang melanggar peraturannya lebih dari 2 kali kan didenda. Nah, dendanya ini buat apa? Iya, Kalau dari saya untuk uangnya sih Bu, ya. Iya, uangnya. Udah terkumpul begitu, jika di saat teman-temannya di sini melanggarkan, berarti uangnya itu untuk berupa reward itu di saat konselingnya udah mencapai, udah selesai konselingnya dan melaksanakan dengan benar begitu kira-kira plannya begitu. Oke, baik. Dari Mbak Nazira. Kalau saran saya sih kan tadi kan denda ya. Nah misal nanti ada 2 orang yang kena denda kan jadi 100.000 ya Bu. Nah itu mungkin bisa disimpan dulu sama Bu Sanda. Terus nanti kalau udah selesai konselingnya ini, maksudnya konseling kelompok ini udah berakhir, nah itu uangnya bisa buat kita jajan gitu loh Bu. Makan. Ya, Makan kayak gitu ya. jajan aja sih. Makan nggak cukup. Oke, baik. Apakah ada tambahan lain nih? Misi saya izin bertanya ke Mas Wawan. Iya, silakan Mbak Iza. Ini maksudnya gimana ini? Rewardnya ini buat 1 orang apa semuanya Mas? Menurut saya untuk 1 orang pertama aja sih. Oh gitu, oke baik. Kalau menurut saya ya Bu ya, rewardnya ini mending dibagi ke semua gitu Bu. Kita kan tipe kelompok ribu ya dari awal sampai akhir. Mungkin uangnya lagi, uang denda lagi dikumpulkan, rewardnya buat semua aja, jangan hanya 1 orang aja. Kalau 1 orang kan keenakan. Iya. Oke, baik. Jadi Mbak Iza itu menyarankan untuk semua anggota kelompok Mas Wawan, nggak tentang 1 orang aja gitu. Nah, tanggapan Mas Wawan ini gimana? Ya iya sih, saya setuju gitu ya dari saran dari Pak Iza. Oke, baik. Jadi di sini kita kan anggota kelompok ya. Jadi kita reward mungkin bisa dibagi sesuai anggota kelompok gitu ya teman-teman. Jadi nanti dibuat makan-makan kalau udah selesai dia. Iya, kalau itu terserah. Itu terserah ya. Kalau kurang duitnya Bu gimana? Iya Bu. Ya nanti ini Mbak Arin urunan aja lagi. Iya. Saya kira tambahin Bu Sanda. Ya
lah nanti ya. Iya itu. Oke baik, kita sudah banyak menyepakati ya. Lalu di konseling kelompok kali ini tuh ada asas kerahasiaannya ya teman-teman. Jadi apapun nanti yang kalian ceritakan di sini, kita saling menjaga rahasia ya teman-teman. Saling menjaga rahasia antar anggota kelompok gitu. Apakah sudah paham? Ya, Bu. Kan tadi menjaga kerahasiaan, misal ada yang ingkar janji gitu. Nanti didenda apa gimana? Oke baik, untuk kerahasiaan nih, kalian mau punishmentnya apa nih? Ada yang mau Saya usul? bisa makan kayak komitmen yang kadang terlambat didenda. Karena kan kerahasiaan ini kan apa ya punya kunci dari fungsi kelompok ini. Oke baik, ada yang lain? Mungkin untuk nominalnya itu bisa dinaikin lagi gitu. Misalnya 50. Oke baik. Jadi untuk kerahasiaan beda ya sama yang aturan-aturan dalam kelompok tadi kan. Tadi di aturan kelompok minimal 2 kali. Nah di sini kalau ada yang langsung membocorkan rahasia langsung kena denda ya teman-teman. Iya, Jadi betul. gitu. Apakah setuju semuanya? Iya, setuju. Oke baik. Oke baik, kita sudah banyak menyepakati ya. Apakah ada yang mau menyimpulkan nih kesepakatan kita hari ini tadi apa? Iya silakan. Jadi kita sudah menyepakati beberapa hal. Tadi yang pertama kita konseling seminggu sekali, yaitu dari Senin jam 10, dan untuk durasinya yaitu 1 jam. Kemudian tempatnya juga fleksibel, bisa indoor atau outdoor, dan harus disepakati sebelum konseling gitu. Oke baik, itu aja Mbak Arin. Nah ada yang mau menambahkan nih apa kesimpulan hari ini? Sudah. Baik saja. Oke baik. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya ya teman-teman. Jadi kalian boleh nih sekarang menceritakan permasalahan kalian secara singkat aja dulu. Dari Mbak Nazira dulu. Jadi ini loh Bu, saya tuh kayak ngerasa kurang percaya diri tuh Bu waktu presentasi gitu. Oke baik, jadi Mbak Nazira ini merasa kayak kurang percaya diri gitu ya saat presentasi. Lalu Mbak Iza? Kalau saya sama kayak Mbak Kasila, kalau percaya diri di presentasi, sama saya kalau ngomong tuh agak belibet gitu, apalagi ngomong sama teman organisasi saya. Oke baik, jadi Mbak Iza juga sama Mbak Nazira, cuman ada tambahan kalau ngomong suka belibet gitu. Iya. Lalu kalau Mas Wawan? Kalau dari saya kayaknya sama sih Bu. Saya nggak pede begitu kalau di kelas gitu kan, apalagi di saat saya melakukan presentasi begitu dan dijelaskan secara lisan gitu misalnya, itu aku udah nggak bisa itu, nggak malu kayak orang takut salah gitu. Oke baik, jadi Mas Wawan juga hampir sama ya sama permasalahannya sama Mbak Nazira sama Mbak Iza. Lalu Mbak Arin? Sebenarnya hampir sama juga sama teman-teman. Jadi saat saya presentasi itu kayak takut salah gitu, takut salah ngomong, terus kalau waktu jawab pertanyaan dari teman-teman juga takutnya salah juga gitu. Oke baik, Mbak Arin juga hampir sama nih permasalahannya sama teman-teman yang lain. Nah dari permasalahan Mbak Nazira, Mbak Iza, Mas Wawan sama Mbak Arin, permasalahan siapa dulu nih yang kita bahas di hari ini? Dari Mbak Arin. Menurut saya sih permasalahannya Mbak Iza ya, soalnya tadi kan Mbak Iza bilang juga katanya kayak belibet gitu kalau ngomong, apalagi Mbak Iza kan juga ikut organisasi, jadi mungkin bisa lebih percaya diri lagi. Nah, kata Mbak Arin, permasalahan Mbak Iza terlebih dahulu gitu ya. Lalu Mbak Iza bagaimana? Mbak Iza mengajukan diri nih teman-teman. Lalu dari teman-teman yang lain, Mas Wawan bagaimana? Permasalahan siapa dulu yang mau dibahas di hari ini? Ya saya setuju sih Mbak Iza duluan aja. Oke baik, dari Mbak Nazira? Sama Bu Mbak Isa aja, soalnya kan faktor masalahnya kan juga hampir sama ya Bu. Oke baik, jadi kita sepakat permasalahannya Mbak Iza terlebih dahulu ya.
Oke baik, saya fokus dulu ke Mbak Iza. Mbak Iza, sekarang boleh diceritakan lebih detail nih permasalahan Mbak Iza ini seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Permasalahan saya itu aku klasifikasi. Saya itu tiba-tiba nggak percaya diri di umur. Saya waktu itu kayak bingung mau ngomong apa, padahal itu udah ada materinya. Materinya udah ditampilkan. Terus setelah itu saya diajak ngomong sama teman organisasi saya, bukan hanya teman organisasi saya, teman yang lain juga. Waktu diajak ngomong, ya saya paham. Cuma saya saat menyampaikan masih berlipat di umur masih. Oke baik, jadi Mbak Iza ini sudah menyiapkan ya sebelumnya untuk memaparkan materi, tapi di saat memaparkan masih berlibat gitu ya Mbak Iza. Iya. Oke baik. Lalu sekarang dari permasalahan Mbak Iza ini apa sih yang Mbak Iza inginkan? Yang saya inginkan itu dulu saya kalau ngomong itu nggak berlibat. Terus kalau presentasi pun ya lancar, tanpa ada hambatan gitu. Apalagi materi yang saya berikan ke teman-teman saya gitu. Oke baik, jadi Mbak Iza ingin kalau ngomong di depan umum atau saat presentasi nggak berlibat gitu ya Mbak Iza. Iya. Nah buat teman-teman nih, jika nih kalian di posisi Mbak Iza, apakah keinginan kalian? Dari Mbak Karin dulu. Kalau dari permasalahan saya Ibu, saya itu inginnya ya lebih percaya diri lagi gitu, Mbak. Kayak ya kan namanya salah itu kan wajar gitu ya. Jadi harus lebih berani aja. Oke baik, jadi Mbak Arin harus lebih berani gitu ya, Inginnya lebih berani lagi. ingin lebih berani dan percaya diri juga. Lalu dari Mas Wawan? Kalau saya dalam posisi saya saya ingin melawan gitu, melawan dan lebih mengasah lagi segala ketakutan itu maupun perasaan-perasaan itu. Oke baik. Jadi Mas Wawan itu ingin melawan ketakutannya gitu ya Mas Wawan ya. Untuk dari Mbak Nazira nih gimana? Kalau saya sih keinginannya buat nggak ambil pusing tatapan orang lain gitu loh. Jadi kayak pengennya sih bodo amat gitu loh, biar lebih percaya diri lagi. Oke baik, jadi Mbak Nazira ingin lebih percaya diri dan bodo amat tentang orang lain gitu ya Mbak Nazira. Dengan pendapat orang lain gitu. Iya, tentang pendapat orang lain. Nah, Mbak Iza, dari keinginan Mbak Iza tadi tujuannya apa sih Mbak Iza? Tujuan saya lebih percaya diri, terus nggak berlibat, terus kalau diajak ngomong ya akannya berkata rapi gitu omongannya gitu aja. Oke baik, jadi tujuan Mbak Iza untuk lebih percaya diri. Iya. Lalu kalau ngomong nggak berlibat Iya. dan tidak memikirkan kata orang lain ya Mbak Iza. Iya. Oke baik, dari keinginan Mbak Iza dan tujuan tersebut, lalu permasalahannya tadi, apakah Mbak Iza sudah pernah usaha untuk melakukan permasalahan Mbak Iza tersebut? Iya Bu, saya pernah usaha, tapi usahanya hanya di waktu presentasi aja gitu. Saya mempelajari materi, tapi kalau ngomong sama orang, saya masih agak berlibat gitu. Saya belum mempelajari itu. Nah, apakah usaha Mbak Iza efektif dengan keinginan Mbak Iza tadi? Sudah mewujudkan keinginan Mbak Iza apa enggak? Masih belum sih Bu, karena kan ya tadi saya masih jelimet, masih berlibat sama orang, omongan. Oke baik, untuk teman-teman nih, usahanya Mbak, menurut kalian usahanya Mbak Iza ini efektif apa enggak? Dari Mbak Nazira dulu. Jadi kalau menurut saya sih kurang efektif ya Bu, karena kan nggak latihan waktu membacanya gitu loh. Jadi akhirnya karena Mbak Iza gak latihan
buat pembacanya itu akhirnya tetap belibet gitu loh pas presentasi. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Nazira, usaha Mbak Iza nggak efektif. Dari Mbak Arin? Ya, kalau dari saya sih nggak efektif juga karena Mbak Iza nggak latihan buat apa ya, buat ngomong pas presentasi gitu loh. Jadi kan Mbak Iza cuma belajar materinya aja. Jadi menurut saya kurang efektif sih. Oke, baik. Dari Mbak Arin juga usaha Mbak Iza belum efektif, Mbak Iza. Lalu dari Mas Wawan bagaimana? Kalau dari saya ya itu juga sih kurang efektif juga ya. Jadi untuk tambahan dari saya ya, Mbak Isa itu lebih untuk, kan Mbak Isa tadi ngerasa presentasinya itu kurang maksimal ya. Jadi dari tambahan saya, Mbak Isa itu harus memahami dulu gitu materi yang akan dibahasnya itu seperti apa gitu kan, dan menguasai materinya juga, menghafal begitu setiap poin-poinnya begitu, dan ya lebih ke konsisten harus dengan belajar gitu. Oke, baik. Dari Mas Wawan juga usaha Mbak Iza belum efektif. Nah, dari teman-teman kan semuanya mengatakan tidak efektif. Mbak Iza juga merasa usaha Mbak Iza juga gak efektif. Lalu apakah ada planning baru nih buat keinginan Mbak Iza lebih menciptakan keinginan Mbak Iza gitu? Iya Bu, ada. Saya mungkin kalau sebelumnya presentasi, saya membuka atau ngebaca ulang materi yang saya presentasikan, lalu saya mencoba ngomong di depan kaca juga. Kemudian saya kalau diajak ngobrol, saya berusaha menata kalimat saya benar-benar. Oke, baik. Dari planning Mbak Iza tadi, apakah teman-teman ada tambahan atau saran tentang planning barunya Mbak Iza? Silahkan. Saran saya sih mungkin apa ya, materinya itu pas mau dijelaskan ke teman-teman saat presentasi itu mungkin bahasanya bisa diubah menjadi bahasanya Mbak Iza sendiri gitu, biar mudah saat menyampaikan gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi dari saran Mbak Arin itu materinya bisa diubah ke bahasa Mbak Iza sendiri biar bisa lebih memahami materinya gitu. Iya. Lalu dari Mbak Nazira? Kalau dari saya sih itu aja ya Bu. Mbak Iza harusnya lebih konsisten buat melakukan planningnya tadi. Oke, baik. Jadi dari tambahan dari Mbak Nazira, planningnya lebih dilakukan lebih konsisten ya Mbak Iza. Terus lalu dari Mas Wawan bagaimana? Kalau dari saya sih ya hampir sama dengan teman-teman juga sih, tapi lebih ke Mbak Iza ini fokus ke dirinya begitu, untuk lebih komitmen lagi. Oke, baik. Mas Wawan juga hampir sama Mbak Nazira, lebih komitmen lagi gitu ya Mbak Iza. Nah, dari planning Mbak Iza ini tadi, caranya pengerjaannya ini bagaimana Mbak Iza? Boleh dijelaskan lebih detail dari awal sampai akhir gitu? Ya, yang pertama saya membaca dulu materi saya. Kedua, saya memahami lalu menggunakan kata atau kalimat dari saya sendiri. Lalu saya belajar di tempat kaca itu tadi, dan terakhir saya berkomitmen itu tadi. Oke, baik. Jadi Mbak Iza lebih berkomitmen lagi ya tentang planning Mbak Iza. Oke, baik. Dari planning Mbak Iza tadi, jika berhasil nih Mbak Iza, apa yang Mbak Iza berikan kepada diri Mbak Iza, misal kayak reward apa gitu? Jika saya berhasil, saya akan membeli kopi dari merek apapun itu. Dan jika saya nggak berhasil, saya mencoba ulang sampai berhasil. Oke, baik. Nah, jika nih kalau nggak berhasil tentang planning Mbak Iza yang baru ini, pastikan ada punishment nih buat dirinya Mbak Iza. Mungkin apa nih yang cocok buat Mbak Iza punishmentnya? Caranya kamu Kayak hukuman untuk Mbak Iza jika planning Mbak Iza nggak berhasil.
umum bahwa saya kalau nggak berhasil ya mungkin saya akan lari sih Bu. Lari. Ya, Lalu apa lagi? Udah lari aja gitu. Kalau saya masih belum berhasil saya lari aja gitu. Oke, baik. Dari reward sama punishment-nya Mbak Iza, apakah teman-teman ada saran nih buat Mbak Iza? Apakah sudah sepakat tentang reward dan punishment-nya Mbak Iza? Gimana, Mbak Nazira? Kalau menurut saya ya Bu, kalau apa ya, reward sama punishment-nya menurut Mbak Iza itu yang satu bikin seneng, bikin happy, dan yang satu nggak memberatkan Mbak Iza, ya udah itu aja gitu. Oke, baik. Jadi kalau nggak memberatkan Mbak Iza juga, Mbak Nazira setuju-setuju aja gitu. Lalu dari Mbak Arin, ada tambahan? sama sih Bu. Yang penting Mbak Izanya nyaman gitu buat menjalani reward sama punishment-nya. Oke, baik. Dari Mas Wan? Ya sama sih. Oke, baik. Jadi reward sama punishment-nya teman-teman juga setuju nih Mbak Iza. Jadi mungkin minggu depan kita evaluasi bareng ya teman-teman. Jadi kalian bisa mencatat tentang planning-planning Mbak Iza tadi, apakah sudah efektif atau belum. Kita belajar bareng-bareng buat dievaluasi minggu depan. Itu apakah sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi mencatat plan-nya Mbak Iza ya? Iya, benar. Kita yang nyatat gitu. Mbak, kita semua satu anggota kelompok biar kita bisa belajar bareng-bareng teman-teman gitu. Oh, berarti kita kayak melakukan planningnya Mbak Iza gitu ya? Iya, Bu? buat Berhasil diri apa kita. enggak? Iya, buat Oh, diri iya. Mbak Iza sih. Mbak Arin sendiri. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Enggak sih Bu, sudah. Oke, baik. Jadi mungkin pertemuan kali ini sudah cukup ya teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Senin jam 10. Tempatnya menyesuaikan ya, besok kita berkabar lagi. Iya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah datang ke sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.